Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kan lagi musimnya demo itu. Demo pemakzulan Presiden Jokowi, demo tolak kecurangan pemilu yang katanya pemilu minta diulang, dan tentang hak angket yang mana mereka adalah orang-orang yang termasuk barisan sakit hati, yang mempunyai kepentingan, sedangkan yang rakyat dengan mudahnya mereka hasut untuk ajak turun ke jalan, ikut berdemo. Lebih baik Anda di rumah saja untuk mengurus keluarga atau fokus dengan pekerjaan Anda daripada turun ke jalan yang kalau terjadi apa-apa tentunya akan merugikan diri sendiri. Sedang itu apa yang namanya si Refli Harun itu, dia itu kan orang yang termasuk barisan sakit hati, yang lagi gencar-gencarnya katanya minta pemilu diulang, yang mengatasnamakan rakyat yang mana jelas kalau mayoritas rakyat Indonesia itu menginginkan Prabowo Gibran untuk memimpin bangsa ini. Sedangkan Anda itu kan orang yang tidak mempunyai jabatan lagi. Semenjak Anda bergabung di barisan 01, ya si Refli Harun ini saya nilai udah rusak banget dia ini. Coba kita lihat aksi demonya Refli Harun. Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Karena sebagaimana yang saya katakan, kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang curang. Ya, sekali lagi jangan terjebak bicara angka-angka. Bicaralah tentang perjuangan yang hakiki. Perjuangan yang hakiki itu adalah bagaimana negara ini diadilkan, bagaimana demokrasi ditegakkan, bagaimana konstitusi ditegakkan, bagaimana Jokowi dimakzulkan. Kawan-kawan semua, kita tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang tidak ada etika. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang curang. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang hanya memikirkan keluarganya. Kita harus dipimpin pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Karena itu, sebelum perjuangan kita mencapai hasilnya, kita tetap harus turun ke jalan. Kita tetap harus turun ke jalan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan perjuangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Refli Harun, Anda itu kan mengomong begitu karena Anda itu terdorong rasa sakit hati kepada Pak Jokowi. Jadi Anda seperti tidak menerima dengan hasil kemenangan Capres 02 Prabowo. Karena kita tahu kalau Prabowo dengan Pak Jokowi sekarang kan lagi bergabung. Makanya Anda yang mengatakan katanya pemilu ini paling brutal, katanya pemilu harus diulang dan Capres 02 harus didiskualifikasi. Emangnya enak kalau mengulang pemilu itu? Apa Anda punya dana? Kalau Anda yang mendanai pemilu ulang, ya silakan. Dan saya juga yakin kalau seandainya pemilu diulang, dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau suara 01 dan 03 akan makin nyungsep. Jadi udahlah, nggak usah memprovokasi rakyat. Anda mengatakan juga mengatasnamakan rakyat, ya rakyat minoritas, bukan mewakili suara dari rakyat mayoritas.
sudah jelas kalau rakyat mayoritas itu sudah menginginkan Prabowo Gibran untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Jadi mari kita lihat lagi video selanjutnya. Bung Repli, Kenapa? Bung Repli ini kan katanya seorang pakar hukum tata negara. Nah, saya mau nanya nih berdasarkan keilmuan Bung Repli. Kalau menurut Bung Repli, syarat untuk menjadi presiden itu apa? Kita tahu syarat lainnya adalah tidak pernah berkhianat terhadap negara dan mampu secara jasmani dan rohani. Nah, itulah syarat untuk menjadi presiden. Nah, terus nih, sebelum Bung Repli merapat ke kubu 01, apa yang Bung Repli katakan ke Pak Anies sehingga Pak Anies nggak menang di Pilpres kali ini? Apa yang Bung Repli bilang waktu itu? Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Loh, kok bisa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Emang ada pasal yang menyebutkan? Itu pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden harus orang Indonesia asli. Oh gitu. Pantesan Pak Anies nggak bisa menang. Ini parah Nih guys, nih orang nih benalu. Dulu sebelum merapat ke kubu 01, dia tuh ngatain Pak Anies kalau Pak Anies tuh nggak bisa jadi presiden karena bukan keturunan Indonesia asli. Tapi sekarang dia jadi koordinator demo kemana-mana karena dia sepertinya dia tuh malu gitu tuh karena udah terlanjur ngatain Pak Anies kalau Pak Anies nggak bisa jadi presiden karena bukan keturunan Indonesia asli. Jadi sekarang tuh sepertinya dia lagi tebus dosa tuh. Nemu aja si bapak ini dengan videonya Repli Harun, yang katanya Repli Harun itu dulunya mengatakan kalau Anies itu tidak akan menang menjadi presiden, dan saat menjadi presiden itu adalah warga negara Indonesia asli, bukannya warga keturunan. Bapak ini juga bilang kalau si Repli Harun itu adalah benalu. Nah, benar apa yang dikatakan bapak ini. Saya saja sudah tidak merasa respect lagi sama si RH itu semenjak RH bergabung di 01 yang mati-matian membela 01 dan selalu menjelek-jelekan pemerintahan Pak Jokowi dan tidak menerima hasil kemenangan Capres 02. Baiklah, kita lihat lagi video selanjutnya. Kalian pernah nggak sih nemu orang yang kerjaannya tuh ngejelekin pemerintah melulu? Pasti ada kan? Nah, orang-orang kayak gini itu biasanya merasa dirinya tuh keren. Bahkan merasa dirinya tuh pinter, ya kan? Padahal disadari maupun tidak, gitu ya, mereka itu terpapar paham khawarij. Apa itu khawarij? Jadi sederhananya ya, khawarij itu adalah paham teroris. Jadi mereka ini memang suka mengkafirkan, ya, suka memecah belah umat, suka menyebarkan isu-isu jelek tentang pemerintah. Tujuannya apa? Ya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggulingkan pemerintah. Jadi mereka menghasut masyarakat agar ikut bersama mereka untuk menggulingkan pemerintah, karena bagi mereka pemerintah yang sekarang itu adalah kafir. Itulah kalau orang yang namanya sakit hati. Bagus pun apa yang dikerjakan oleh pemerintah, di mata mereka ya tetap jelek, tidak bagus. Namanya juga orang lagi sakit hati. Jadi seolah-olah mereka lah yang paling pintar, mereka lah yang paling hebat, mereka lah yang paling bersih, dan mereka lah yang paling jujur. Udahlah, daripada saling menghujat di bulan Ramadan ini, lebih baik introspeksi diri masing-masing. Apakah diri kita ini udah benar, apakah diri kita ini memang udah bersih, daripada menghujat apalagi di bulan Ramadan ini. Lebih baik mencari amal daripada mencari dosa dari saling menghujat. Lebih baik kita saling mendukung dengan presiden yang terpilih saat ini dengan suara mayoritas rakyat Indonesia. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.